Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang sandi kotak, sandi AN dan AZ, serta sandi angka. Baiklah, kita dimulai dari sandi kotak 1, yang mana sandi kotak 1 itu terdiri dan satu kotak terdiri dari 2 angka. Yang mana, nah contohnya seperti ini teman-teman. Dalam satu kotak itu terdiri dari terdapat 2 angka, yang mana angka huruf A dan huruf B. Kemudian angka selanjutnya diikuti dengan huruf C dan huruf D. Nah, selanjutnya, di kotak sandi pertama itu terdapat 2 tipe kotak. Yang pertama itu kotak yang berbentuk persegi atau dalam bentuk segi. Yang kedua yaitu yang berbentuk silang. Nah, di sini untuk kode pada angka kedua, setiap kotak itu angka yang keduanya diberi kode titik 1. Kalau A berarti kotaknya kosong, kalau B kotaknya dikasih titik 1. Teman-teman sudah mengerti? Sudah. Baiklah, saya ingin teman-teman membuat contohnya dengan menggunakan nama teman-teman masing-masing. Kayak gini, Kak. Ya, betul. Ya, angka kotak pertama mewakili angka A. pada nama kamu, kotak pertama mewakili huruf D, Kak. kotak kedua D. kotak ketiga A. Baiklah, siapa selanjutnya? Ini, Kak. Baik, untuk kotak pertama R. untuk kotak kedua I. untuk kotak ketiga F. kotak keempatnya F. kotak kelima A. Oke, di sini terdapat kesalahan pada penulisan huruf A, yang mana seharusnya huruf A itu garis yang ini tuh harus tegak, tidak boleh bengkok. Silakan diperbaiki, teman. Baik, Kak. Selanjutnya, oke, pada kotak pertama mewakili huruf A. kotak kedua, N. kotak ketiga, I. kotak keempat, S. kotak kelima. A. Oke. Nah, teman-teman, adik-adik kakak, di sini juga terdapat kesalahan pada penulisan huruf A ya. Kotaknya harusnya lurus, tidak boleh bengkok. Silakan diperbaiki ya. Oke, nah ini yang sudah diperbaiki ya. Huruf A itu kotaknya garisnya harus lurus membentuk L. Sudah benar ya. Selanjutnya, oke, yang ini juga sudah benar ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sandi ANAZ, yang mana A itu sama dengan N dan A itu sama dengan Z. Nah, contohnya itu dalam penulisan pramuka, R-nya itu diganti menjadi C, yang mana diganti jadi C, P-nya itu diganti jadi C, yang mana C itu sama dengan P. Nah, maksud dari C sama dengan P itu yaitu A-nya itu sama dengan N. Nah, R kita ganti ke E, kemudian A kita ganti ke N kita ganti ke Z, dan seterusnya sesuai dengan pasangan masing-masing. Nah, untuk adik-adik kakak,
Tolong berikan contoh menggunakan nama masing-masing ya. Baik, Kak. Udah kak. Oke, untuk Dea, D itu pasangannya diganti dengan Q kak, yang A ke N, yang A sama dengan N kak. oke, Q. Benar ya. Ya, Kemudian E-nya R kak, E-nya diganti dengan R. Oke. A-nya diganti sama N kak. Oke, sudah betul ya. Siapa lagi? Udah, Kak. Oke, Ripa. Untuk R-nya kita ganti dengan E. terus I-nya kita ganti dengan F. F-nya kita ganti dengan S. A-nya kita ganti dengan N. oke. Untuk Anissa, A-nya diganti dengan N. N-nya diganti dengan A. I-nya diganti dengan P. S-nya diganti dengan S. A-nya diganti dengan N. apakah adik-adik kakak sudah mengerti dengan sandi AN? Sudah, Ya Kak. kak. Oke, selanjutnya kita masuk ke sandi AZ. Sandi A sama dengan Z itu sama dengan rumusnya seperti A sama dengan N. Nah, di sini kita ganti yang tadinya A sama dengan Z, A sama dengan N, sekarang A sama dengan Z. Yang mana pasangan A itu menjadi Z, bukan menjadi N lagi. Kemudian juga B itu berganti menjadi pasangannya Y. Oke, adik-adik kakak coba tulis dalam sandinya dengan nama kalian masing-masing. Udah, Kak. Oke, Ripa. R-nya itu diganti dengan I itu diganti dengan R, F-nya itu diganti dengan U, A itu diganti dengan Z. Oke, betul ya Ripa. Selanjutnya Anissa, A-nya itu diganti dengan Z, R-nya itu diganti dengan R, I-nya diganti dengan R, S-nya diganti dengan H, dan A-nya diganti dengan Z. Oke. Dea, Udah kak. oh ya, diganti dengan apa angka namanya? D diganti dengan W, E diganti dengan P, A diganti dengan Z. Oke. Di sini adik-adik kakak sudah mengerti dengan sandi-sandi A sama dengan Z dan Z sama dengan A sama dengan N. Sudah kak. Oke, selanjutnya kita masuk ke sandi angka ya. Baik, Kak. Nah, di sandi angka itu sangat mudah adik-adik kakak. Yang mana kalian hitung saja huruf A sampai dengan Z menggunakan angka 1. Jadi di mana kalian urutkan dari 1, 2, 3 sampai nantinya sampai Z. Jadi kalau misalnya huruf A itu mewakili angka 1. Nah, huruf B mewakili angka 2. Huruf C mewakili angka 3. Oke. Adik-adik kakak sudah paham? Sudah kak. Nah, coba kalian tulis nama kalian menggunakan sandi angka. Sudah kak. Coba Dea menggunakan sandi angka. D yang keempat, E yang kelima, A angka 1 kak. Kenapa D menjadi angka 4? Karena D merupakan huruf abjad yang keempat kak. Oke. Siapa lagi? Anissa, Kak. Oke, Anissa. 1 penggantinya huruf A diganti dengan 1, huruf N diganti dengan 14, huruf I diganti dengan 9, huruf S diganti dengan 19, dan huruf A diganti dengan 1, Kak. Kenapa huruf N-nya diganti dengan angka 14? Karena huruf N merupakan urutan abjad yang ke-14, Kak. Oke. Betul ya adik kakak? Udah, Kak. Ya Ripa. R-nya itu diganti dengan 18, I-nya itu diganti dengan 9, F-nya itu diganti dengan 6, A itu diganti dengan 1. Kenapa R-nya harus diganti dengan angka 18 Ripa? Karena huruf abjadnya R itu ya angka 18, Kak. Oke, urutannya ke 18. Nah, di sini adik-adik kakak sudah mengerti tentang sandi-sandi hari ini. Sudah, Kak. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita pada
hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.